Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Semenarik dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky Gerung ini jarang-jarang ini eh, ada Lord Luhut ngaku salah nih soal pendekatan di Rempang itu ada yang kurang pas katanya begitu. Begitu juga dengan Panglima TNI kemarin juga ngaku salah, dia minta maaf gitu soal meeting dengan warga Rempang gitu. Ini menarik terus kita bahas soal Rempang. Tapi sebelum itu, sebelum jauh-jauh kita ke Rempang, saya ajak Anda semua untuk melihat apa yang terjadi di Tangerang Selatan kemarin ya, Bung Rocky. Ada seorang ibu-ibu yang ketahuan mencuri telur gitu, dan setelah dilaporkan kepada polisi ketahuan bahwa dia memang butuh telur itu untuk makan anak-anaknya pada hari itu. Itu menurut saya apa ya? Waduh, benar-benar ini drama kehidupan tersendiri. Dan yang menarik adalah penanganan dari polisinya, Pak Kapolseknya kemudian setelah tahu bahwa dia ini memang betul-betul nggak punya duit dan anaknya butuh makan karena suaminya itu ojol, kemudian memutuskan untuk tidak memproses kasusnya dan malah memberikan sembako gitu, kepada si ibu ini. Saya kira itu penanda kecil untuk hal yang besar, yaitu kesulitan ekonomi. Dan soal semacam ini sudah kita duga dari awal bahwa ada pendapatan nasional yang bertambah karena ekspor, ekstraksi industri, tapi pendapatan itu tidak mengalir pada seseorang yang ada di Tangerang. Dia mengalir pada seseorang yang ada di Jakarta itu. Padahal Jakarta dan Tangerang itu ya setengah jam dari ujung Jakarta pindah ke Tangerang. Jadi kita lihat bagaimana kemiskinan itu bahkan mulai ada di pinggiran-pinggiran kota. Dan kita memerlukan semacam kajian ekonomi antropologi. Mengapa kebijakan negara itu tidak tiba ke rakyat? Padahal rakyat menuntut supaya keadilan itu didasarkan pada hak dia untuk dipelihara oleh negara. Kan namanya keadilan sosial, artinya negara tidak membagi-bagi keuntungan dia atau menahan keuntungan dia untuk diinvestasikan kembali di dalam lukratif industri yang moncer, tapi harus disalurkan melalui APBN supaya tiba di rumah ibu yang ada di Tangerang, supaya ibu itu merasa dia dirawat oleh negara tuh. Jadi memang kita kita menduga dengan kuat bahwa ada yang salah dalam sistem ekonomi kita atau ada yang diselewengkan dari prinsip distribusi. Akumulasi oke, okay, tetapi distribusi itu perintah konstitusi. Kan negara ini bukan negara yang didasarkan pada free fight mechanism dari sistem pasar. Negara ini didesain untuk menghasilkan keadilan sosial. Karena itu negara harus bertanggung jawab terhadap keadaan real dari masyarakat. Kan? Jadi itu intinya. Tetapi kita selalu anggap bahwa oke, okay, kemiskinan bahkan dipelihara supaya nanti mudah untuk membujuk rakyat pro pada seseorang yang bagi-bagi BLT. Kan itu dasarnya kan. Jadi sangat masuk akal bahwa kita marah terhadap keadaan, tapi kita juga tahu bahwa kemampuan pemerintah untuk menjaga hati nurani rakyat itu, sumber dari kekuasaan dia itu diabaikan tuh. Jadi kita lihat kontras bagaimana seorang ibu hanya membutuhkan dua tiga butir telur, sementara uh, di Rempang itu justru terjadi perampasan yang lebih lebih masif lagi terhadap hak dari rakyat untuk dapat rezeki dari buminya sendiri itu. Nah bayangkan misalnya kalau rakyat Rempang itu kemudian mengandalkan prinsip yang sama, yaitu dia akan merampok satu Batam itu untuk memenuhi kehidupan keluarganya karena lahan hidupnya sebagai nelayan digusur dari lokasi asasinya itu. Kan itu juga bisa jadi alasan yang sama. Ibu yang mencuri telur itu karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk menghidupi keluarganya. Demikian juga masyarakat Jepang yang dalam antisipasi antropologi tidak mungkin lagi punya kehidupan ketika dipastikan bahwa itu akan digusur tuh, walaupun disebut sebagai dikosongkan atau dengan cara yang lain akan dipindahkan direlokasi. Jadi itu saya kira prinsip yang mesti diperhatikan oleh pemimpin bangsa ini. Ya, dan harusnya ini yang kejedot kepalanya kalau baca berita-berita begini itu adalah mereka yang berkuasa gitu ya, mulai dari level daerah di Tangerang Selatan sampai kemudian di Banten dan juga naik ke Jakarta gitu. Karena kalau kita tadi menyinggung soal konstitusi, kan memang fakir miskin dan anak yatim itu dipelihara oleh negara gitu. Dan yang terjadi akhirnya ada seorang yang miskin dan kemudian harus mencuri karena hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Ya saya seminggu lalu saya mutar-mutar di Jawa Barat dan masuk ke beberapa desa yang betul-betul miskin.
Dan bayangkan anak usia SD itu mengejar saya hanya karena sekedar lewat di kampung itu dan hanya meminta Rp1.000. Bayangkan coba, Rp1.000 saja, Rp1.000 saja itu karena kesulitan hanya untuk jajan kecil tuh. Jadi angka Rp1.000 itu benar-benar kebutuhan real dari masyarakat di desa. Dan anak itu menganggap bahwa dia tidak bisa bersekolah karena kebutuhan dasar dia nggak bisa dipenuhi. Karena itu dia mengejar orang hanya untuk minta Rp1.000. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Presiden Jokowi itu membagi-bagi BLT dan apa kegembiraan rakyat ketika BLT tiba di daerah-daerah miskin itu kan. Oh, itu gembiranya minta ampun. Tetapi tidak bisa kita terangkan bahwa BLT itu adalah hak yang tidak perlu dibagi-bagikan. Itu memang hak negara, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan ekonomi dari presiden kan. Tapi kemudian itu disebut sebagai bantuan presiden. Dianggap sebagai presiden adalah sinterklas yang membagi-bagi hadiah. Jadi poin kita selalu adalah mengembalikan hak rakyat untuk menagih, dan tagihan itu bisa dengan meminta-minta, bisa juga dengan mengamuk, bisa dengan mencaci maki kekuasaan, atau bisa dengan perlawanan yang keras seperti di Rempang. Jadi kita mesti lihat bahwa ini adalah upaya rakyat untuk mengembalikan kedaulatannya. Dari urusan Rp1.000 yang dibutuhkan oleh si anak di Garut sana dengan ibu yang di Tangerang yang akibatnya harus mencuri, itu menunjukkan bahwa distribusi tidak terjadi di dalam masyarakat kita. Kita lanjutkan ke Rempang ya, Bung Rocky ya. Tadi kita singgung di awal bahwa Pak Luhut akhirnya mengakui ada pendekatan yang salah itu ya di sana di Rempang. Pak Panglima TNI minta maaf karena menyatakan memerintahkan prajuritnya untuk meeting satu persatu para pengunjuk rasa begitu. Dan kalau kita lihat sebenarnya tetapi tetap saja Pak Luhut menyatakan bahwa ini soal pendekatannya yang salah, komunikasi yang salah sama seperti Pak Jokowi, bukan kebijakan yang salah di sana. Ya, jelas itu adalah soal kebijakan yang salah. Kebijakan yang salah itu menimbulkan ekses yang didekati dengan cara salah juga. Jadi jangan pemerintah Pak Luhut atau siapa Panglima ABRI menganggap itu cuma soal pendekatan. Bukan. Ini dari awal adalah ekses struktural dari Omnibus Law. Mesti begitu menerangkannya kan. Kan ini perampasan yang disebut sebagai pengosongan yang sebetulnya diandaikan sebagai upaya untuk memuliakan rakyat di situ. Tanpa ada persetujuan mereka. Omnibus Law itu nggak ada basa-basi tanya pada masyarakat Melayu di situ. Diputuskan di pusat karena tekanan oligarki, ditekan oleh oligarki karena ada modal asing yang mau masuk. Jadi sebetulnya negara ini diperintah oleh oligarki. Nah, perintah itu yang kemudian diubah menjadi tekanan kekerasan oleh aparat di Rempang. Jadi bukan soal pendekatan on-site, tetapi ini ujung dari kebijakan yang menghisap hak-hak rakyat. Omnibus Law itu adalah menghisap hak rakyat. Omnibus Law itu memiskinkan buruh. Jadi kita mesti lihat betul bahwa pendekatan politik ekonomi itu yang harus dikemukakan tuh. Bukan dengan Pak Luhut hanya mengatakannya itu salah penanganan atau Panglima ABRI akhirnya minta maaf karena ini yang dimaksud bukan meeting. Tapi kan udah terlihat bahwa kekasaran itu ada di situ. Demikian halnya dengan Pak Mahfud yang mengambil narasi seolah-olah itu bukan hal yang berbahaya kalau sekedar pengosongan, yang berbahaya adalah penggusuran. Loh, itu fakta-fakta itu adalah hubungan sebab akibat. Nah, kita mau apapun yang diucapkan oleh pemerintah, akhirnya kita tetap curiga bahwa itu akan tetap dieksekusi itu dengan cara apapun. Dan mengeksekusi sesuatu tanpa ada pertimbangan etika lingkungan, pertimbangan keamanan masyarakat sekitar, atau bahkan tekanan-tekanan internasional, itu menunjukkan bahwa Pak Jokowi di ujung kekuasaannya ingin memperlihatkan arogansinya tuh, dan ingin menyatakan bahwa dia bisa lakukan apa saja. Walaupun para menteri yang mengatakan ya ini mungkin ditunda sedikit, bukan ditunda sedikit, batalkan bahkan semua proyek yang memakai nama proyek strategis presiden atau proyek strategis nasional. Nggak ada yang strategis di situ kalau dasarnya melanggar prinsip pertama di dalam konstitusi kita, yaitu lindungi segenap tumpah darah Indonesia. Ya, saya kira ya mereka masih tidak bisa tenang warga Rempang, karena kalau kita simak pernyataan-pernyataan dari para petinggi negara, termasuk juga Pak Luhut, itu kan dia menyatakan sekarang ini slow down dulu, gitu ya. Slow down itu ya artinya sebenarnya ya karena situasinya jadi heboh seperti sekarang, mereka slow down dulu, tapi nanti tetap saja targetnya bahwa pengosongan itu harus terjadi. Mungkin mundur tidak tadi 28 September, tapi kita nggak tahu
Sampai kapan? Tapi tetap saja targetnya harus kosong. Ya itu yang ditargetkan di situ, dan kalau ada slowdown itu sebenarnya nyari taktik untuk Ya, membujuk kembali atau bukan menyogok masyarakat di situ atau menyogok LSM segala macam tuh. Dan itu yang terbaca di dalam, siapa yang bilang bahwa itu adalah hadiah nanti buat rakyat Melayu. Bahlil yang bilang tuh bahwa akan ada penyelesaian dan slowdown ini itu dalam upaya untuk mencari hadiah yang paling bagus buat masyarakat Rempang. Nggak ada hadiah di situ. Kalau dari awal yang dimaksudkan sebagai hadiah adalah bujuk rayu. Hadiah itu bukan sesuatu yang untuk menyenangkan, tetapi kita mesti pastikan bahwa rakyat Melayu tidak minta hadiah, mereka minta hak dia itu untuk tidak diganggu gugat. Itu dasarnya kan. Jadi lip service ini atau perusahaan-perusahaan PR yang disogok atau disewa negara untuk menghasilkan semacam ketenangan semu itu adalah bagian dari taktik untuk memperlemah gerakan masyarakat. Tapi saya kira itu nggak akan berhasil, karena ada sesuatu yang final bahwa dengan Rempang terbuka seluruh borok dan seluruh kejahatan lingkungan yang disembunyikan oleh pemerintah di balik isu investasi. Jadi investasi itu ya proyek yang betul-betul diarahkan untuk merusak lingkungan dan menceraikan masyarakat. Kan nggak mungkin kita berpikir bahwa investasi itu akan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Selain sebagai janji aja itu kalian akan dapat trickle down effect, kalian akan dipekerjakan sebagai manajer-manajer di situ. Ya itu janji yang dipalsukan sebetulnya, yang dari awal tidak diungkapkan dalam aturan-aturan perjanjian adat. Jadi kemampuan kita untuk menilai pada akhirnya harus kita simpulkan bahwa pemerintah itu sekedar menjadi antek. Kita sebetulnya kata antek dari modal besar, entah itu lokal apalagi itu internasional, yang melanggar prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. ya. Dan saya kira kan, tapi sekarang ini pemerintah dihadapkan pada satu dilema yang mereka selama ini mungkin saya tidak tahu apakah mereka sadari atau tidak, bahwa persoalannya sekarang bukan mereka berhasil mengosongkan atau tidak, tapi fokus perhatian dunia, mata dunia melalui media-media internasional sudah sampai di situ. Kalau toh nantinya mereka berhasil mengosongkan itu, yang akan terjadi juga tidak akan ada investor yang masuk. Iya, saya kira itu public opinion lagi dibangun. Tadi saya sebut PR yang Ya, biasa disewa pemerintah itu mulai merasa bahwa ini bisa menjadi skandal internasional, yes. dan itu bisa membahayakan seluruh investasi atau potensi investasi asing di Indonesia. Jadi proyek-proyek yang tadinya dianggap sebagai bisa dikendalikan melalui kekerasan itu nggak mungkin lagi, karena masyarakat dunia itu melihat Indonesia sebagai negeri yang tidak beradab, dan terutama milenial dunia atau anak-anak muda Eropa itu tetap menghitung atau punya cara untuk memboikot perusahaan-perusahaan besar di negara-negara barat yang berupaya untuk berinvestasi di negara-negara di mana hak asasi manusia tidak dipedulikan. Lain dengan Cina nggak peduli itu, dia mau ekspor aja, polusinya dia ekspor, tenaga kerjanya dia diekspor, teknologi yang sudah lapuk juga dia mau ekspor. Kan Cina ada dalam kesulitan ekonomi hari-hari ini karena Ya, ya. pertumbuhan yang macet, pengangguran yang meningkat, infrastruktur buat kelas menengah yang gagal disediakan pemerintah. Jadi kita lihat bahwa Indonesia akhirnya memakai cara Jinping. Siapa yang melawan libas, kan itu dasarnya. Ya. Dan Pak Jokowi pernah mengatakan itu, bahwa siapa yang menghalangi investasi akan saya gampar dan saya kejar, atau apa sebutnya, akan saya, ya pokoknya akan dikejar dan dihajar oleh Jokowi kan. Ya, Jadi dan itu cara ya, ya, Jinping begitu. Kita ya. ingat bagaimana Jinping itu membentuk Cina seolah-olah dia adalah raja di situ, dan semua fasilitas harus dilakukan melalui kepemimpinan dia sebagai presiden, sebagai ketua partai komunis Cina, juga sebagai pemimpin militer. Kan Jinping mengambil alih semua kekuasaan di Cina kan, waktu dia memperpanjang kekuasaannya seumur hidup. Ya, ya. Kalau meminjam bahasa dari Pak Luhut, akan dibolduser, gitu, Bung Rocky, yang Nah itu itu istilah yang memang datang dari bawah sadar untuk menggusur, untuk menertibkan, untuk memastikan bahwa nggak boleh ada yang menghalangi. Itu dasarnya itu. Yes, oke. Dan tentu Pak Baik, Luhut adalah aparatnya Pak Jokowi. yes, oke. Baik, makasih Bung Rocky. Kita akan terus pantau perkembangan terbaru di Rempang. Tetap 0%, ya. Ya, akal sehat.